Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para remaja dan anak-anak yang terkasih. Kembali kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kisah-kisah seputar atau terkait dengan Bunda Maria. Tadi digambarkan bahwa ketika Yesus sedang mengajar, orang tua dan saudara-saudara Yesus menyusul atau mencari Dia. Ada yang menarik di sini ketika orang mengatakan, "Lihatlah saudara-saudaramu, ibumu ada di luar." Yesus bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan ia sendiri kemudian mengungkapkan. Di sini dikatakan, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku." Sambil menunjuk kepada para murid atau orang-orang yang ada di situ. Pernah ada yang bertanya, apakah ini Yesus tidak menghargai mamahnya? Apakah Yesus tidak mengakui keberadaan ibu dan saudara-saudaranya? Tidak menghargainya? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca dan juga memperhatikan bagian-bagian lain dari kitab suci ini, ketika Yesus menanyakan siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, dan dia mengatakan inilah ibuku, inilah saudaraku, menunjuk kepada orang yang di sekitarnya. Sebenarnya Yesus tidak sedang menyangkal keberadaan orang tuanya, keberadaan saudara-saudaranya. Yesus tidak meniadakan penghormatannya terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Mengapa demikian? Harus kita perhatikan pada bagian terakhir. Di sini dikatakan, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan Maria, ibu Yesus, adalah orang yang sangat konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita ingat kembali ke awal kisah-kisah permenungan kita. Ketika Maria mendapatkan kabar dari malaikat, kalimat yang ia ucapkan adalah sebagai kesimpulan keputusannya adalah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan kehendak Bapa.
Dan itu bukan hanya merupakan sebuah janji yang ia ucapkan. Dalam perjalanannya kita bisa melihat bagaimana Maria sungguh melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dengan segala risikonya. Maka segala lagi, saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak menyangkal ibunya. Dan kemarin kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya, menanggapi apa yang disampaikan oleh ibunya. Meskipun kepada ibunya mengatakan saatnya belum tiba, tapi kemudian ia merubah air menjadi anggur. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga sangat menghormati ibunya, menghormati orang tuanya. Namun di sini Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kepada kita semua dan waktu itu kepada orang-orang yang mendengarkannya, bahwa yang utama itu bukan masalah relasi primordial, relasi atau ikatan darah saja. Ikatan darah penting, tapi bukan itu yang utama di hadapan Allah. Bagi Yesus yang utama adalah bagaimana orang menyadari apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan bagaimana orang konsisten melakukan itu semua. Ini yang terpenting. Jadi bukan hanya jangan berpuas diri karena urusan ikatan primordial. Atau kita juga jangan berpuas diri karena masalah atau ikatan administratif. Bahwa kita mungkin telah tercatat menjadi anggota gereja. Saya sudah mempunyai surat baptis. Bukan hanya itu. Hal itu penting, tetapi bukan itu intinya. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang mengatakan diri sudah menjadi anggota keluarga Allah, itu sungguh mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Mau melakukan kehendak-kehendak Allah itu. Itu yang terpenting. Jadi bukan masalahnya saya sudah punya surat baptis. Baptisan adalah jalan masuk untuk semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu tidak penting pastor, saya ke gereja atau tidak ke gereja? Saya katakan, ke gereja tetap penting. Kenapa? Karena disitulah kita bisa semakin mengenal apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Melalui berbagai perayaan, melalui berbagai sakramen yang ditawarkan dalam gereja. Di situ kita mampu mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami persatuan dengan Allah. Jadi keliru kalau mengatakan yang penting mengerjakan kehendak Allah. Bagaimana saya mau melakukan kehendak Allah kalau saya tidak mengenal Allah? Bagaimana saya mengerjakan kehendak Allah kalau saya tidak mengenal firman yang disampaikan oleh Allah? Bagaimana saya mau melakukan kehendak Allah kalau saya tidak menjalin relasi yang baik, yang intim dengan Allah? Dan berbagai aktivitas yang ditawarkan oleh gereja itu menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengenal Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, dan juga mengetahui apa yang menjadi perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih, semoga sebagai orang-orang Kristiani, kita tidak hanya berpuas diri karena kita sudah menjadi anggota gereja secara administratif, tetapi sungguh mewujudkan diri, menampakkan diri, mengekspresikan diri sebagai pribadi yang memang mengenal kehendak Allah itu dan mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Allah itu yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Tuhan memberkati.